Hakim MK tolak usulan Ganjar. Wah. Ya jelas lah, Hakim MK menolak usulan Ganjar memanggil Joko Widodo di acara sidang MK. Sama aja itu merendahkan seorang Joko Widodo, presiden, orang nomor 1 Indonesia. Benar. Dipanggil ke sidang MK. Nggak etis, karena persidangan ini katanya sih dilirik oleh seluruh dunia. Ya jelas lah. Kenapa gini Pak Ganjar? Kok seolah-olah ingin merendahkan seorang Joko Widodo? Nggak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kalau orang yang udah melakukan kesalahan, jangan sampai kesalahan itu terulang. Pak Ganjar mendapatkan 16% dari seluruh Indonesia itu karena kesalahan Pak Ganjar merendahkan seorang Prabowo Subianto. Iya. Ngasih nilai 5. Iya. Merendahkan Jokowi. Iya. Merasa lebih mampu dari Jokowi. Coba Pak Ganjar Iya. koreksi video-video Pak Ganjar itu. Benar. Yang merasa lebih mampu mengelola Indonesia, sedangkan Pak Ganjar baru berada di Jawa Tengah. Itu pun belum mampu. Tuh. Jangan begitu Pak Ganjar. Seharusnya Pak Ganjar ini lebih banyak berdiskusi ya kepada Pak Mahfud MD. Benar. Tentang usulan tersebut. Iya. Tuh. Saya rasa Pak Mahfud juga lebih paham. Iya. Jangan usul manggil Joko Widodo. Nanti juga bakal ditolak gitu, ya kan? Iya. Apa Pak Ganjar nggak berdiskusi sama Pak Mahfud ya? Iya. Pak Mahfud itu kan kuncinya MK. Pernah jadi ketua ya kan? Ada apa nih? Ada masalah internal kah? Sampai nggak berdiskusi sama Pak Mahfud? Ayolah Pak Ganjar. Iya. Sehat-sehat selalu. Udah mau Lebaran ini. Salam NKRI. Iya. Nasihat Abad Oh, nasihat untuk orang yang Abah. tidak mau menerima kekalahan. Kalau dia tidak memiliki kedewasaan untuk berdemokrasi itu, Ya. maka nggak ada batasnya dalam berbeda. Wow. Coba pertandingan sepak bola, maka 90 menit selesai minta diperpanjang terus. Tambah 45 menit, tambah 40 menit, tambah 40 menit. Kenapa? Yang penting saya menang gitu. Paling bagus adalah Itu seperti Anies ya pemungutan sekarang. suara ulang aja, karena udah terlihat bahwa Begini Rocky Gerung memang bicara Jokowi nggak mungkin pemungutan lagi suara ulang. cawe-cawe ketika ada pemungutan suara ulang. Ya. Tinggal dibandingkan aja. Kalau hasil pemungutan suara ulang itu setara dengan hasil pemungutan suara di 14 Februari, maka Jokowi yang benar. Nah. Tapi kalau variabel Jokowi dikeluarkan dari situ dan ternyata pemungutan suaranya berubah, itu memang dibuktikan secara post factum bahwa Jokowi memang memanfaatkan seluruh fasilitas negara untuk kepentingan dia. Kan orang yang udah memilih kan pilihannya sama aja. Kenapa Jadi, Rocky nggak semakin mungkin dulu orang ya guys? berpindah lagi pada pilihan, kecuali faktor Jokowi dikeluarkan. Nah itu artinya waktu ada pemungutan suara ulang, Jokowi nggak lagi cawe-cawe, Jokowi nggak lagi kerain aparat, Jokowi nggak lagi mengundang ASN untuk berkumpul di Senayan segala macam tuh. Tapi opsi itu memang harus dibuka tuh, opsi diskualifikasi tetap harus dibuka, walaupun itu opsi tertinggi dengan konsekuensi yang paling berbahaya sebetulnya. Saudara sekalian, Oke. kepemimpinan yang lahir dari Kata-kata proses Anda yang ibaratkan termodel racun yang dengan dituangkan dalam penyimpangan, sirup. dengan kecurangan akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak Kita ingin dengar ini nanti terjadi. pemuda Dalam NTT prinsip skak. negara demokrasi modern, Anies, ya. ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Untuk Pak Anies, beta mau tanya. Dari ketika Capres kemarin, siapa yang menodai proses pemilu? Siapa yang melakukan penyimpangan? Dan siapa yang melakukan kecurangan, bos? Kasih paham bang. Beta bisa bilang bahwa tipe orang seperti Anda sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Karena menurut beta, seorang negarawan sejati, dia selalu berpikir yang positif, berkata-kata yang positif, serta berbuat yang positif bagi rakyat dan negara ini, bukan malah memprovokasi. Anda Anies sendiri bukan yang bilang negarawan, bahwa ya, ketika tidak melihat negarawan penyimpangan langsung. demokrasi, maka tindakan yang dilakukan harus membawanya ke depan hakim. Terus kenapa Anda malah memprovokasi rakyat dengan mengatakan menyimpang, curang, dan sebagainya? Kata-kata Anda itu ibaratnya racun yang dituangkan dalam sirup. Jadi stop tipu-tipu rakyat, bos. Stop tipu-tipu Kalaupun rakyat. mau bilang pribadi, ciri pribadi yang matang, yang modern, serta yang beradab adalah pribadi yang membawa bukti ke depan Mahkamah Konstitusi, bukan yang suka marah-marah dan melakukan agitasi di depan publik.
Justru pendukung Anda yang suka marah-marah, yang suka demo di depan KPU, Bawaslu hingga DPR. Benar. Terus kenapa Anda tidak suruh dorong stop untuk marah-marah di jalan? Apakah Anda mau bilang bahwa pendukung Anda adalah ciri orang yang tidak modern? Apakah Anda juga mau bilang bahwa pendukung Anda adalah ciri orang yang tidak matang serta tidak beradab? Pendukung Anda yang suka marah-marah, bukannya suruh orang diam, malah suruh orang lain diam. Kan ngawur. Ya. Ajar pendukung Anda itu supaya dorang itu tahu diri, supaya dorang itu tahu bahwa kalah itu kalah, menang itu menang, bukan sudah kalah merasa menang, bos. Sudah Suara kalah. yang Anda dapat itu juga sangat jauh berbeda dengan suara yang didapat oleh Pak Prabowo. Anda mendapat 24% suara, sedangkan Pak Prabowo mendapat 58% suara. 2 kali lipat Kalaupun lebih. ada kecurangan di pihak 02, katakanlah 5% suara, dan itu dianggap hangus, maka masih ada 53% suara. Lalu apakah 53% suara akan kalah dengan 24% suara? Mikir. Lagian 24% suara yang Anda dapat itu belum tentu semuanya suara murni. Jadi jangan menuduh orang lain curang kalau di pihak Anda saja masih ada kecurangan, bos. Dan pesan beta, kalau mau gugat ke MK, maka siapkan tim yang terbaik. Supaya apa? Supaya Anda jangan dipermalukan seperti kemarin di KPU, di mana tim Anda menjawab pertanyaan dengan cara berputar-putar macam angin cari KTP. Macam angin cari KTP. Iya benar, mantap Bang. Bagaimana mungkin? Kalahnya jauh sekali. Kalau kalahnya kalah tipis, orang bisa berpikir. Tapi ini kalahnya terlalu jauh. Sehat Demokrat ya guys ini. Kira-kira jadi 52 Siasat kali jahat lipat. Refli Harun. Yang terdekat itu 01 kan Dibongkar 24 dengan habis-habisannya. 58 kan lebih dari 2 kali lipat. Mungkin dengan maju ke MK pikirannya adalah kalau menang, artinya di balik putusan itu tidak mungkin. Atau kalau kita lihat ada beberapa goals yang akan dilakukan. Yang pertama, kalau bisa diskualifikasi, batalkan pemilu ulang. Itu kira-kira call paling tinggi. Call paling yang kedua agak sedikit lebih rendah. Gibran didiskualifikasi. Kemudian biarlah Pak Prabowo jadi presiden. Nanti di MPR ada pemilihan wakil presiden oleh MPR. Ada yang lebih rendah lagi sedikit, pemilu dianggap harus diulang, tetapi dengan cara-cara tertentu, tidak ikut Pak Prabowo lagi, tidak ikut Gibran lagi, cuma berdua saja. Ini semua akal-akalan. Akal-akalan emang. Bagi saya, dan saya rasa sebagai besar publik menganggap ini pemilu sudah selesai. Tapi bahwa mereka punya hak untuk menuntut di Mahkamah Konstitusi, hak. Silakan dilakukan. Nah, ya benar ya guys. Jangan minta pemilu ulang ya. Apalagi tanpa Gibran, tanpa Prabowo juga. Kalian yakin, misalkan contoh ini ya kan, kalian misalkan lah ini ya kan, Prabowo Gibran sudah tidak bisa ikut lagi dengan pemilu dan pemilu ulang ya kan. Apakah yakin pendukung-pendukung Prabowo yang kemarin itu akan memilih itu, akan mencoblos, ataupun akan tinggal diam, tidak berdemo sebesar-besarnya, ataupun tidak memberontak ya kan? Pastilah ya kan? Pastilah kalau misalkan Prabowo Gibran sudah tidak diakui lagi, dianggap suaranya batal dan gagal untuk ikut pemilu lagi dan pemilu ini diulang, ya pastilah kita pendukung Prabowo pasti marah ya kan? Dan pasti kita akan memberontak juga ya kan. Dan seandainya kalau kita tidak memberontak, kita pasti juga tidak akan memilih ya kan. Contoh ini kan, pemilu ulang Ganjar dengan Anies. Tahu-taunya yang nyoblos hanya berapa persen. Ya, yang 58% nggak ada yang mau nyoblos pendukung Prabowo ya kan. 24% tambah 16%, berapa persen aja itu rakyat Indonesia yang akan coblos ya kan. Jadi dua-duanya nggak akan bakalan dapat 50%, jadi nggak akan dapat ya kan. Nggak akan dapat 50% dari suara seluruh rakyat Indonesia, jadi tetap akan batal juga ya kan. Tapi itu kan bodoh lah namanya ya, bodoh lah ya, pernyataan bodoh, akal-akalan bodoh dari ya pendukung 01, 03 ya kan, Refli Harun yang inginkan Gibran nggak usah ikut lagi ya kan.
ya pemilu ulang, ya kan? Aduh, parah. Baiknya satu lah ya, satu saran saya untuk 01 dan 03, Pak Anies dan Pak Ganjar. Cepat-cepat legowo buat pernyataan lewat media sosial ya. Kalau malu bertemu dengan Pak Prabowo mengucapkan langsung dengan secara langsung kayak Pak Surya Paloh ya, buat video aja ya udah dengan ikhlas. Oke, saya ingin mengucapkan selamat buat Pak Prabowo Gibran karena sudah memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Ya, begitu aja kan, senang dan damai. Kita mungkin orang-orang akan lebih respect kepada Pak Ganjar kalau sekiranya Pak Ganjar langsung mengucapkan selamat ya kan, mengakui kesalahan. Nah, nanti orang-orang pasti akan, mungkin pendukung Prabowo juga, ini sangat-sangat orang ini ataupun Ganjar sangat-sangat negarawan, mengakui kekalahan ya kan. Begitu orang akan menilai Anda ya. Jangan kalau Anda ini terus tidak menerima kekalahan, orang-orang tidak respect kepada Anda ya. Hilang respect orang kepada Anda. Jadi begitu juga dengan Pak Anies ya kan. Apalagi Pak Anies ya sudahlah ya kan. Kita tahulah Pak Anies ini dari dulu ya. Udahlah, dari Jakarta saya ikuti sudahlah. Aku memang kurang suka lah dengan cara berpolitiknya Pak Anies kalau aku ya kan. Nah, oke lah guys, mungkin itu saja lah untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentari guys tentang Pak Anies dengan Pak Ganjar yang ingin menghadirkan Pak Jokowi. Tetapi sudahlah ya, sidang MK sudah selesai, kita tunggu hasilnya. Dan saya yakin usul-usulan mereka ataupun tuntutan mereka ini tidak akan diterima MK ya kan. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.